Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah syahadatu haqqin wa sidq syahadatan tunjina min 'adzabillah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, faqadarna fa ni'mal qadirun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali kita punya keinginan, kita sudah berdoa, kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bukan saja ibadah wajib, kita tambahkan dengan sholat malam, kita tambahkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala belum juga memberikan pengabulan daripada doa kita. Maka satu hal yang mesti kita yakini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan apa yang kita butuhkan dan tidak setiap yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 23, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqadarna fa ni'mal qadirun. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, maka kami yang menentukan kepada kalian segala macam ukuran, baik ukuran kita, baik daripada rizki kita, baik daripada kehidupan kita. Allah sudah menakar ini semuanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa ni'mal qadirun. Allah adalah sebaik-baik yang menentukan. Allah adalah sebaik-baik yang memberikan takaran kepada kita. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan semua yang diinginkan oleh kita? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan semua yang diminta oleh hambanya? Para ulama mengatakan bahwa satu hal yang harus ada dalam keyakinan kita, yaitu karena Allah cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi hambanya. Makanya kalau kita saksikan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sering menggandeng dua sifat yang mulia, yaitu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Para ulama akidah mengatakan Ar-Rahman adalah kasih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluknya, entah itu manusia, hewan, tanaman. Allah tebarkan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan salah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga Rahim. Para ulama mengatakan Rahim merupakan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Allah sayang kepada manusia, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bercerita bahwa usai peperangan, saat itu kaum muslimin berhasil menawan beberapa tawanan. Di antara tawanan tersebut ada seorang wanita yang saat ditawan panik luar biasa. Dia mencari-cari ke sana kemari, ternyata beliau terpisah dengan anaknya yang masih kecil. Yang menarik adalah ketika kemudian sang wanita tersebut berjumpa dengan anaknya, terlihat betapa bahagianya, dipeluk erat anak tersebut, ya, dipeluk. Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, mungkinkah wanita tersebut dengan sengaja mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah. Artinya kenapa? Nampak dari wanita tersebut rasa sayang kepada sang anak.
terpisah begitu saja, bagaimana paniknya, bagaimana khawatirnya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, lallahu afrahu bitaubati abdihi min tilka bitilk. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bahagia lagi daripada dengan taubatnya seorang hamba daripada wanita tersebut ketika menjumpai putranya. Betapa cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menanti hamba-hamba yang berdosa untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia kembali ke dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dalam dekapan Islam, Allah begitu bahagia. Melebihi bahagianya seorang wanita dalam suasana peperangan terpisah dengan anaknya, tentu khawatir, tentu cemas, tentu takut. Maka pada saat berjumpa rasa bahagia ini muncul. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang kepada hambanya ketimbang wanita tersebut kepada anaknya. Lantas kenapa kalau Allah sayang kepada kita, Allah tidak memberikan apa yang kita minta? Para ulama mengatakan karena mencintai bukan berarti memanjakan. Para ulama mengatakan karena mencintai tidak memberi semua yang diminta. Allah Subhanahu wa ta'ala memang sungguh sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh cinta kepada hambanya. Tapi cinta bukan berarti memanjakan, memberikan semua yang diminta oleh manusia. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Kita tidak tahu mana yang terbaik buat diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah yang lebih tahu mana yang terbaik. Kadang permintaan kita melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang permintaan kita membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah cinta kepada kita dan mencintai, tidak mesti memberikan semua yang diminta. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali kecelakaan kendaraan bermotor ketika kemudian digunakan oleh anak-anak yang masih kecil. Anak-anak usia masih kecil minta kepada orang tuanya. Orang tua terkadang karena rasa sayang dibelikan motor kepada anaknya. Tapi apakah hal itu benar? Tidak. Sayang itu bukan berarti memanjakan. Allah memberikan yang kita butuhkan, tidak semua yang kita inginkan, karena Allah cinta dan mencintai, tidak mesti memberikan semua yang diinginkan. Yang kedua, hadirin khotimah rahimakumullah, karena hakikat dari mencintai adalah menjaga. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu bagaimana takaran setiap kita. Oh, kalau kemudian dilapangkan rezekinya akan jauh. Oh, kalau ini cocok. Kalau ini, ya, kalau ditambahkan usahanya justru akan makin banyak infaknya. Allah tahu. Makanya dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Nabi SAW memuji ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Jadi kembali bahwa karena Allah cinta, maka hakikat mencintai adalah menjaga. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat Islam, dan di sana ada larangan-larangan, di sana ada pantangan-pantangan, ada hal-hal yang tidak boleh untuk kita langgar. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala bikin repot manusia, bukan. Di sini saya mengatakan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk membatasi, tapi untuk memelihara nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Ini saya ambil terinspirasi ketika saya pergi ke suatu tempat, saat itu di tepi pantai,
Dan kemudian hadirin khotaliman rahimakumullah, kepingan-kepingan batu itu kemudian ditahan oleh jaring-jaring dari kawat, kemudian dibentuk seperti hewan. Yang menarik adalah bahwa tulisan di bawahnya. Di situ dikatakan bahwa bagaimana kawat-kawat ini bukan untuk menghalangi batu-batuan tersebut, tapi untuk memperindah daripada batu-batu tersebut. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ini kalimat cukup dalam. Bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membatasi manusia. Kalau kata orang Jakarta, bukan untuk bikin ribet, ya. Justru untuk menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita.